PSSI wajibkan kualitas grade A. Standar baru naturalisasi demi dominasi Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tegas mengumumkan revolusi dalam strategi penguatan tim nasional Indonesia. PSSI mengakhiri era naturalisasi biasa dan memulai era grade A untuk menghadapi tantangan berat seperti FIFA Series 2026, kualifikasi Piala Asia AFC 2027, dan AFC National League. Erick Thohir menekankan bahwa target timnas kini telah berevolusi dari sekedar ikut menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Target kita bukan lagi sekedar ikut, tapi harus menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Ini memerlukan investasi kualitas yang tidak main-main, ujarnya. Fokus utama PSSI adalah mengamankan pemain keturunan yang masuk kategori grade A. Kategori ini didefinisikan sebagai pemain yang secara konsisten menjadi pilar utama di liga-liga top Eropa atau elit global lainnya. Kehadiran pemain grade A membawa kualitas teknis yang tak terbantahkan dan yang paling penting, mentalitas dan profesionalisme kelas dunia. Tegas Erick Thohir. Strategi ini bukan sekedar menambah jumlah, melainkan upaya fundamental untuk meningkatkan standar kompetisi seluruh skuad Garuda, menjadikan pemain grade A sebagai katalisator bagi perkembangan pemain lokal. Penguatan ini adalah pilar utama dalam upaya PSSI mewujudkan mimpi melihat merah putih di Piala Dunia. Mimpi kita semua adalah melihat merah putih berkibar di Piala Dunia. Kami sedang bekerja keras di belakang layar untuk menyelesaikan proses ini secepatnya. Tutupnya. John Hartman dan bayang-bayang emas STY, sebuah tuntutan melampaui batas. Gelombang optimisme yang bercampur dengan kehati-hatian kini menyapu komunitas sepak bola Indonesia. Menyusul rumor kuat penunjukan John Hartman sebagai arsitek baru tim nasional, perhatian publik seketika tertuju pada satu tantangan utama yang harus dihadapi pelatih asal Inggris tersebut, melampaui warisan emas yang ditinggalkan oleh Shin Tae-yong. Selama masa baktinya, Shin Tae-yong atau STY telah bertransformasi dari sekedar pelatih asing menjadi figur yang dicintai, bahkan dihormati oleh jutaan supporter Indonesia. STY berhasil melakukan lebih dari sekedar memenangkan pertandingan. Ia membangun mentalitas, memodernisasi gaya permainan, dan yang terpenting, mengembalikan harga diri bangsa di kancah sepak bola internasional. Pencapaian STY mulai dari membawa timnas senior lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya setelah 16 tahun, mengantarkan timnas U23 mencetak sejarah hingga semifinal Piala Asia U23, hingga konsisten menaikkan peringkat FIFA, telah menjadi batu pijakan yang kini berubah menjadi tembok standar yang sangat tinggi. Kini, suara-suara dari tribun, dari media sosial, hingga warung kopi mulai merangkai ultimatum tersirat kepada Hartman. Mereka menyadari betul rekam jejak Hartman yang cemerlang di pentas Piala Dunia bersama tim nasional Kanada. Namun, di mata supporter Garuda, kesuksesan masa lalu Hartman hanyalah modal awal. Tuntutan sesungguhnya adalah mengangkat timnas Indonesia ke dimensi yang belum pernah dicapai STY. Apa arti melampaui bagi supporter? 1. Konsistensi di level senior. 1. Konsistensi di level senior. Supporter menuntut Hartman untuk lolos ke babak 4 besar Piala Asia 2027, tetapi juga mampu meloloskan Indonesia Piala Dunia, sesuatu yang menjadi target besar yang belum tercapai sepenuhnya di era STY. 2. Dominasi di Asia Tenggara. Merebut kembali supremasi Piala AFF atau ASEAN yang selalu luput dan menjadikannya sebagai pemanasan rutin, bukan lagi ambisi utama. 3. Pengembangan infrastruktur pemain. Mempertahankan dan meningkatkan program naturalisasi dan diaspora, namun juga memastikan kualitas pemain lokal binaan berkembang setara. Jika STY dianggap berhasil membawa Indonesia keluar dari jurang stagnasi, maka Hartman dituntut untuk memimpin penerbangan ke angkasa. Ia harus membuktikan bahwa peningkatan timnas bukan hanya disebabkan oleh satu sosok karismatik, tetapi karena sistem yang berkelanjutan. Tugas Hartman sangat berat. Ia tidak hanya melawan tim lawan di lapangan, tetapi juga melawan bayang-bayang legenda yang begitu kuat di hati supporter.
Para pendukung kini menunggu dengan mata tajam, siap memberikan dukungan penuh, namun juga siap melontarkan kritik pedas jika standar emas yang telah ditetapkan Shin Tae-yong tidak mampu dilewati. Inilah tantangan sesungguhnya bagi John Hartman, membuktikan bahwa ia adalah nahkoda yang tidak hanya pandai berlayar, tetapi juga mampu memecahkan rekor kecepatan kapal pendahulunya. John Hartman Effect, kredibilitas pelatih top sebagai penentu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Isu mengenai John Hartman yang santer ditaitkan dengan kursi kepelatihan Timnas Indonesia telah memicu gelombang optimisme baru, terutama terkait strategi naturalisasi. Pertanyaannya, apakah kedatangan pelatih sekaliber Hartman yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 bisa menjadi magnet kuat yang menarik minat pemain-pemain keturunan top Eropa untuk membela Garuda? Kehadiran seorang pelatih asing terkemuka membawa lebih dari sekedar taktik. Ia membawa reputasi dan visibilitas internasional. Pemain-pemain keturunan yang saat ini berkompetisi di liga-liga top Eropa, entah itu di Belanda, Jerman, atau Inggris, selalu mempertimbangkan masa depan dan peluang karir mereka. Faktor-faktor kunci, kredibilitas proyek. Hartman dikenal sebagai arsitek proyek jangka panjang yang solid. Keberhasilannya di Kanada membuktikan kemampuannya membangun tim dari nol hingga mencapai panggung global. Kredibilitas ini bisa meyakinkan pemain muda keturunan bahwa Timnas Indonesia bukan sekedar tim transit, melainkan proyek serius dengan target jelas menuju Piala Dunia atau Piala Asia. Jalur karir yang menjanjikan. Pemain top ingin berada di bawah asuhan pelatih yang diakui secara global, sebab hal itu berarti mereka akan mendapatkan pelatihan kelas dunia dan visibilitas yang lebih besar. Bagi pemain yang mungkin tidak menjadi pilihan utama di timnas negara Eropa, membela Indonesia di bawah asuhan Hartman bisa menawarkan jalur yang lebih menjanjikan untuk bersinar di level internasional. Standar profesionalisme. Kehadiran Hartman akan meningkatkan standar profesionalisme di skuad. Pemain keturunan Eropa yang terbiasa dengan disiplin tinggi akan melihat bahwa lingkungan di Timnas Indonesia sejalan dengan standar mereka. Ini menghilangkan kekhawatiran klasik tentang manajemen tim atau program latihan yang kurang optimal. Secara ringkas, John Hartman tidak hanya akan menjadi pelatih, tetapi juga salesman utama bagi Timnas Indonesia. Ia dapat menjual visi, bukan sekedar janji. Apabila PSSI berhasil meyakinkan Hartman, maka bukan tidak mungkin jika sejumlah nama besar pemain keturunan yang selama ini ragu-ragu akan mulai mempertimbangkan untuk pulang dan mengenakan seragam merah putih, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. PSSI belum menyerah. Benteng Premier League tetap jadi target utama naturalisasi. Ambisi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk membangun skuad Timnas Indonesia yang disegani di Asia semakin mengental. Di tengah pergantian era kepelatihan dan persiapan menghadapi turnamen-turnamen krusial, satu nama menjadi simbol proyek jangka panjang PSSI. Pascal Struijk, bek andalan yang bersinar terang di Liga Premier Inggris bersama Leeds United. PSSI memastikan bahwa program naturalisasi pemain keturunan terus digenjot secara intensif, dan Struijk tetap menduduki tahta sebagai target utama yang paling dinanti. Ia adalah cerminan dari standar kualitas yang ingin diterapkan federasi pada Timnas Garuda. Kebutuhan mendesak untuk kualitas kelas dunia. Kehadiran Struijk bukan sekedar penambahan pemain, melainkan upaya strategis untuk menambal lubang krusial di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dengan pengalaman menghadapi striker-striker top dunia di Premier League Inggris, Struijk diyakini memiliki ketenangan, kekuatan fisik, dan kemampuan membaca permainan yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat berlaga di panggung internasional seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Struijk adalah kepingan puzzle yang hilang, ujar seorang pengamat sepak bola dalam negeri. Mendapatkan bek tengah dengan jam terbang Premier League akan langsung meningkatkan level pertahanan kita, bahkan menginspirasi pemain lokal lainnya. Meskipun sempat muncul spekulasi bahwa pemain kelahiran Belgia ini mengesampingkan Indonesia atau masih ragu-ragu, sumber internal PSSI menegaskan bahwa nama Pascal Struijk belum sedikit pun dicoret dari daftar target. Sebaliknya,
upaya pendekatan kini dilakukan dengan lebih hati-hati dan berorientasi pada penjelasan proyek jangka panjang. PSSI menyadari betul bahwa ini adalah keputusan karir yang sangat pribadi dan fundamental. Oleh karena itu, federasi tidak menggunakan tekanan, melainkan mencoba meyakinkan Struijk tentang prospek besar yang menantinya, menjadi figur sentral dan pemimpin di lini belakang sebuah tim nasional yang sedang bangkit. Pesan PSSI menekankan bahwa pintu selalu terbuka dan tawaran ini bukan hanya tentang membela negara, melainkan tentang menjadi ikon bagi jutaan penggemar sepak bola di Indonesia. PSSI tengah berjuang meyakinkan Struijk bahwa membela timnas Garuda akan membuka babak baru yang menarik dalam karir internasionalnya, serta menjaminnya sebagai bagian dari generasi emas yang ditargetkan membawa Indonesia lolos ke ajang global. Penegasan resmi federasi, komitmen teguh tanpa batas waktu. Komitmen PSSI untuk Struijk diperkuat dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan federasi. Mereka tidak ingin ada kesalahpahaman di mata publik atau media, menegaskan bahwa pengejaran ini adalah prioritas. Kami selalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk setiap pemain yang memiliki darah Indonesia dan kualitas yang dibutuhkan untuk mengangkat level tim nasional. Pascal Struijk adalah prioritas kami utama. Kualitasnya di Liga Inggris sudah menjadi bukti dan kehadirannya akan menjadi kekuatan dahsyat bagi pertahanan kami. Demikian pernyataan resmi yang dirilis. Kami sangat menghargai bahwa keputusan naturalisasi adalah pilihan yang membutuhkan pertimbangan mendalam dari si pemain. Tugas PSSI adalah terus memberikan gambaran yang transparan dan meyakinkan tentang visi besar Timnas Indonesia, tentang kesempatan membela negara leluhurnya di turnamen-turnamen besar. Komunikasi dengan perwakilannya terus terjalin, dan yang terpenting bagi kami, the door is open. Pintu selalu terbuka. Tutup pernyataan tersebut. Perburuan Struijk adalah penanda keseriusan PSSI. Ini bukan sekedar mencari pemain, melainkan mencari pemimpin di lapangan yang mampu mengangkat mentalitas dan kualitas timnas Indonesia ke level Asia dan dunia. Hingga tanda tangan itu didapatkan, Struijk akan tetap menjadi target impian yang diperjuangkan PSSI.